Hai hai hai, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes. Kakak harap juga kita semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama dengan Kak Ria, Kak Robi, dan juga Kak Deni di sini. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Sudah mandi, sudah wangi? Sudah berpakaian yang rapi ya? Sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng tentunya. Dan Alkitabnya jangan lupa disiapkan, hatinya juga disiapkan. Kalau begitu, karena semuanya sudah siap kakak lihat, kita mau memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Oke? 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke adik-adik, kita nyanyi sama-sama, kita kepak-kepakan tangan kita, goyangkan badan kita dan kaki kita, geleng-geleng kepala kita, supaya badan kita sehat dan kuat untuk dapat memuji nama Tuhan. Mari kita menyanyi sama-sama, yang semangat ya. Dikepak-kepakkan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, hey hey, goyang kanan, hey hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hey hey, goyang kanan, hey hey, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke adik-adik, mari kita tenang untuk membuka ibadah kita hari ini di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menjaga kami, melindungi kami selama seminggu lamanya. Entah itu di siang hari ataupun di malam hari, Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Tuhan Yesus yang baik, tibalah saatnya untuk kami mulai dengan ibadah kami hari ini. Berkatilah ibadah ini agar boleh berjalan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, sudah berdoa. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ria. Adik-adik sudah siap? Wah, sudah siap semuanya. Kalau begitu, kita bernyanyi satu lagu lagi ya. Kita bernyanyi lagu Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita bernyanyi sama-sama, yang semangat. 1, 2, 3. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu di dalam hidup kami. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa duduk dengan tenang ketika mendengarkan cerita firman Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti akan pesan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik, kita buka Alkitabnya, terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Adik-adik bisa buka Alkitabnya. Sekali lagi, Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16. Kita akan baca sama-sama ya. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya. Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita udah baca dari ayat yang ke-6 sampai 16. Coba kita baca sekali lagi ayat yang ke-16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah, adik-adik, kalian mau tanya dulu nih, adik-adik tahu nggak ya apa tugas hakim? Siapa yang udah pernah dengar hakim? Apa ya? Coba jawab. Apa? Oh, kayak di mana? Di pengadilan kali ya? Ya, ada lagi yang bisa jawab.
hakim itu apa ya? Apa? Hah? Orang yang membuat keputusan. Wah, banyak sekali ya yang bisa jawab. Oke, nah hari ini kita juga mau belajar dari kisah hakim-hakim yang diperintahkan Tuhan untuk datang menyelamatkan bangsa Israel. Nah adik-adik tahu nggak? Pada saat itu nenek moyang bangsa Israel sangat taat kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan Yesus dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tetapi setelah nenek moyang mereka meninggal, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata bangsa Israel yang pada saat itu ada yang masih muda-muda, setelah nenek moyang yang nggak ada lagi, mereka tidak taat. Wah, apa ya? Mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka menyembah Baal. Adik-adik tahu Baal? Ya, benar. Patung-patung, ala-ala lain, bukan menyembah Tuhan kita. Ya, jadi pada saat itu setelah nenek moyang mereka nggak ada lagi, wah, seluruh bangsa Israel pada saat itu tidak lagi taat kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak lagi berbuat baik, tidak lagi melakukan kehendak Tuhan, tetapi mereka menjadi orang-orang yang tetot, yang gak good lagi. Mereka minta pajak kepada rakyat dan mereka apa? Selalu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah apa? Hal-hal yang tidak baik, ya. Dan pada akhirnya, menimbulkan siapa? Menimbulkan murka Allah. Tuhan Yesus juga bisa marah. Karena kenapa? Pada saat dulu nenek moyang mereka, bangsa Israel, adalah orang-orang yang baik di mata Tuhan. Tetapi ketika mereka udah gak ada, anak cucu mereka tetot. Jadi Tuhan Yesus cemberut ya Tuhan Yesusnya, lihat mereka. Kenapa ini ya? Kok bangsa Israel tidak taat lagi sama saya? Kata Tuhan Yesus seperti itu ya adik-adik. Nah jadi bangsa Israel kena murka Tuhan. Dan akhirnya pada saat itu bangsa Israel akhirnya menyadari. Karena apa? Tuhan memberikan hal-hal yang tidak baik. Nah seperti apa? Nah Tuhan melihat bangsa itu tidak baik, bangsa Israel, dan akhirnya Tuhan memberikan tamparan, memberikan murka yang akhirnya bangsa Israel pun tersadar, oh iya ya, aku ternyata tidak baik, ternyata aku harus menyembah siapa? Tuhan Yesus. Dan akhirnya pada saat itu untuk memperbaiki keadaan, Tuhan mengutus hakim-hakim. Nah, tugas hakim-hakim pada saat itu adalah apa? Untuk memimpin umat. Memimpin umat Israel menjadi umat yang taat. Dan juga hakim-hakim diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel berperang mengusir musuh-musuh Israel. Sehingga mereka hidup lebih baik di tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Seluruh bangsa Israel pada saat itu tidak lagi taat kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak lagi berbuat baik, tidak lagi melakukan kehendak Tuhan, tetapi mereka menjadi orang-orang yang tetot, yang gak good lagi. Mereka minta pajak kepada rakyat dan mereka apa? Selalu menyembah berhala,
menyembah patung, menyembah apa? Hal-hal yang tidak baik, ya. Dan pada akhirnya, menimbulkan siapa? Menimbulkan murka Allah. Tuhan Yesus juga bisa marah. Karena kenapa? Pada saat dulu nenek moyang mereka, bangsa Israel, adalah orang-orang yang baik di mata Tuhan. Tetapi ketika mereka udah gak ada, anak cucu mereka tetot, jadi Tuhan Yesus cemberut ya Tuhan Yesusnya, lihat mereka. Kenapa ini ya? Kok bangsa Israel tidak taat lagi sama saya? Kata Tuhan Yesus seperti itu ya adik-adik. Nah jadi bangsa Israel kena murka Tuhan. Dan akhirnya pada saat itu bangsa Israel akhirnya menyadari. Karena apa? Tuhan memberikan hal-hal yang tidak baik. Nah seperti apa? Nah Tuhan melihat bangsa itu tidak baik, bangsa Israel, dan akhirnya Tuhan memberikan tamparan, memberikan murka yang akhirnya bangsa Israel pun tersadar, oh iya ya, aku ternyata tidak baik, ternyata aku harus menyembah siapa? Tuhan Yesus. Dan akhirnya pada saat itu untuk memperbaiki keadaan, Tuhan mengutus hakim-hakim. Nah, tugas hakim-hakim pada saat itu adalah apa? Untuk memimpin umat. Memimpin umat Israel menjadi umat yang taat. Dan juga hakim-hakim diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel berperang mengusir musuh-musuh Israel. Sehingga mereka hidup lebih baik di tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Nah adik-adik, pada saat ini juga walaupun kita hidup di masa yang modern, serba canggih ya, teknologi yang lebih baik lagi, tetapi ingat kita harus selalu taat kepada perintah Tuhan. Tidak boleh lupa apapun yang sudah diajarkan oleh mama papa kita, opa oma, harus selalu kita ingat ya. Mungkin suatu saat nanti Kak Ria, kakak-kakak layan, dan opa oma sudah gak ada lagi, tetapi adik-adik yang pada saat ini masih kecil-kecil, ketika udah dewasa harus selalu mengingat hal-hal yang baik dari firman Tuhan ya. Saling mengasihi, saling menyayangi satu sama yang lainnya, dan juga saling menolong, dan juga dan paling penting apa? Selalu berdoa adik-adik ya. Berdoa, apalagi pada saat ini keadaan kita masih masa sulit ya. Iya, keadaan dunia ini tidak baik. Di kota kita kemarin udah baik, nggak baik lagi karena virus coronanya balik lagi ya. Ada lagi yang kena corona. Tetapi ingat janji Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita ketika kita mau berserah dan mengandalkan Tuhan. Semuanya akan menjadi lebih baik ya adik-adik ya. Dan juga selalu rajin beribadah, rajin belajar, walaupun belajarnya di rumah ya. Rajin belajar, dan juga setiap hari ketemu papa mama harus 24 jam ya. Biasanya ke sekolah, tapi karena masa pandemi ini setiap hari di rumah ya, nggak kemana-mana kecuali hal yang penting. Jadi harus taat, harus dengar-dengaran sama papa mamanya, opa oma. Oke adik-adik, siap? Oke siap. Oke, berdiri dulu dong. Kita mau ucapkan komitmen kita ya. Aku mau menjadi umat Tuhan masa kini yang taat
kepada Tuhan. Oke, tepuk tangan dulu dong adik-adik. Hebat ya adik-adik. Oke, demikianlah firman Tuhan. Semoga menjadi berkat buat Kak Ria, buat adik-adik semua dan semua orang yang mendengarkan. Oke, mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih ya, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami agar kami bisa melakukan pesan firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana ceritanya? Bagus ya. Sekarang waktunya kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu. Saat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami, agar mereka selalu sayang pada kami dan diberikan kesehatan, juga berkat melalui pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, serta tempat di mana kami tinggal saat ini, agar tidak ada lagi virus-virus yang jahat, supaya kami dapat segera kembali belajar di sekolah dan juga IPA di gereja. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk para bapak dan ibu dokter dan juga perawat, agar diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat merawat dan mengobati orang-orang yang sakit. Tuhan, berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami semua diberikan kesehatan dan dijauhkan daripada virus-virus dan segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Ini doa dan syukur kami yang kami serukan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, selesailah sudah ibadah kita minggu hari ini. Seperti biasa, kakak mau ingatin sekali lagi kepada adik-adik ya. Jangan lupa ya, seperti biasa kita ini masih dalam kondisi pemulihan. Jadi adik-adik jangan keluar rumah dulu ya. Walaupun kalau keluar rumah
harus jangan lupa pakai masker ya. Terus kalau pulang ya cuci tangan dulu ya. Nah, yang paling penting adik-adik jangan lupa olahraga ya, oke? Biar badannya tetap sehat, tetap stamina-nya tetap kuat, oke? Nah, sebentar lagi Kak Robi, Kak Denny, Kak Ria bakal pamit ya. Tapi jangan lupa tetap di rumah aja, oke? Jangan kemana-mana dan jangan lupa kerjakan aktivitas minggu ini ya, oke? Dadah.